Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini saya mengambil tema keseimbangan alam. Seperti kita ketahui bersama, pada akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa alam yang sangat tidak kita duga. Bencana maupun penetapan musim yang sekarang juga tidak menentu, dan itu sangat membingungkan para petani yang konon di negeri kita banyak sekali petani dan nelayan. Akhir-akhir ini juga muncul sebuah peristiwa alam yang juga kita tidak menduga sama sekali, yaitu munculnya ulat bulu. Banyak orang yang mengatakan hal semacam ini merupakan satu kejadian yang tiba-tiba saja muncul turun di atas bumi ini. Padahal ketika diteliti secara ilmiah, ternyata ada populasi yang begitu tinggi karena keseimbangan alam sudah tidak terjaga oleh manusia. Nah, untuk itu di Setitik Pencerahan malam ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang konon sangat dekat sekali dengan keseimbangan alam, yaitu Pak Ida Bagus Made Putra. Selamat malam, Selamat Pak malam. Bagus. Selamat malam pemirsa Damat TV yang saya muliakan. Om Swastiastu. Ya, senang sekali saya Pak Bagus penyerangan bisa hadir lagi di Setitik Pencerahan ini. Pak Bagus adalah Ketua PHDI Kota Malang, Ketua Parisada Hindu Dharma, ya, Hindu Dharma Indonesia, Kota Malang. Ya, Pak Bagus akan berbincang tentang keseimbangan alam di Setitik Pencerahan malam ini. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ki Atmo Asmorjo. Rayu, selamat malam Ki. Selamat malam para persawan Damat TV yang kami cintai. Ya, Ki Atmo Asmorjo selalu hadir di Setitik Pencerahan ini, dan beliau merupakan beliau merupakan orang yang dituakan
di Setitik Pencerahan ini. Nggih, Ki Atmo. Dan tentunya pemirsa, acara Setitik Pencerahan juga didukung oleh tim kerawitan Dharma Budaya Eng An Kiong. Selamat malam Bapak Ibu. Kita awali perbincangan malam ini, tentunya Ki Atmo akan membabarkan sebuah tembang yang baru saja dilantunkan Ki Atmo. Monggo. Terima kasih Mas Samsu, Mas Bagus yang kami cintai, dan para pirsawan Dharma TV yang kami hormati. Di dalam Setitik Pencerahan malam hari ini kita menceritakan permasalahan keseimbangan. Ini tadi oleh Bu Waranggono yang diiringi karawitan dari Eng An Kiong sudah mengatakan bahwa di situ ada titik ini dalam kehidupan budaya dan wiraswara. Ini sinom grendel. Sinom itu suatu tembang yang indah, kemudian grendel ini kancing, suatu kancing, kunci. Tadi karena rumah itu sudah digrendel, itu dibuka dari luar sudah nggak bisa. Tapi yang menggrendel itu orang yang dari dalam, yang mempunyai. Karena alam semesta ini yang mempunyai adalah kita atas ciptaan Tuhan, Gusti Urip dan Kawulo. Ini betul-betul indah sekali. Karena ini tadi diceritakan oleh Bu Waranggono, namanya memanismu kang ujiwat. Memanis, jadi kalau kita itu selalu berbuat baik kang ujiwat, yang semne hati, insya Allah alam ini akan penuh dengan keindahan. Kemudian bait yang keselanjutnya itu umpomo arupa rukmi. Rukmi itu bondo. Karena harta dunia adalah harta kekayaan kita, suatu tanaman dan keindahan kedamaian itu merupakan suatu kedamaian. Ini harus kita nikmati betul, karena rukmi Mas. Rukmi itu bondo. Kalau kita sudah menikmati, ini betul-betul tidak akan gonjing, tidak akan ada perubahan. Jadi umpama kita itu naik perahu, orang bakal gonjing. Kalau kita naik tidak akan gonjing karena ada keseimbangan. Nah kemudian jangan sampai terjadi bagaimanapun saja. Kalau kita itu gonjing di pagulingan itu beda lagi. Itu namanya kalau kita gonjing di pagulingan itu niat kita adalah menciptakan suatu keindahan. Jangan disangka kalau kita gonjing di pagulingan itu menciptakan bencana, tidak ada. Itu suatu keindahan untuk menciptakan suatu kedamaian alam. Karena Gusti, Urip, dan Kawulo ini adalah betul-betul oleh Tuhan diciptakan. Gusti itu Gusti Allah Kawulo, Urip itu yang hidupnya semua. Ada tanaman, ada segala-galanya. Yang Kawulo itu manusia. Yang bisa menyelamatkan hanya Kawulo. Untuk itu supaya kita itu tidak terjadi masalah baru, ojo rumangsa Kawulo ini rumangsane kuwasa. Ini diberi garis oleh kekuasaan ilahi, yaitu dengan tanda-tanda kekuasaannya. Contohnya bencana, contohnya hujan, contohnya ular bulu. Ini kekuasaan Tuhan. Kamu jangan mendalai saya. Ini adalah cipta aku. Sekian, terima kasih Mas. Oh ya, terima kasih Ki Atmo. Nah, saya beralih ke Pak Bagus. Tadi pernyataan Ki Atmo ada satu yang menarik, bahwa manusia diciptakan untuk menjaga alam semesta. Tapi tadi ada kata yang cukup menarik, yaitu menikmati, Pak Bagus. Nah, menikmati alam menurut panjenengan ini apa pengertiannya menikmati itu? Apa kita harus apa saja harus kita miliki atau bagaimana? Monggo Pak Bagus. Terima kasih Pak Samsu, Pak Atmo. Ya. Benar apa kata Pak Atmo. Jadi zaman sekarang ya, di dalam modernisasi, globalisasi, jadi hubungan manusia ini, saya menyimak hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan dengan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan sesama manusia ini sekarang sudah bergeser. Sudah bergeser Pak Bagus. Ya? Bergeser, yang mana di kami Hindu itu manusia itu dilandasi dengan dharma, artha, kama, dan moksa.
Jadi itu kepentingan. Jadi di sini sekarang sudah dihinggapi oleh kepentingan. Hubungan itu kepentingan, kalau nggak penting ya, untuk mengejar apa? Harta. Jadi seakan-akan menghalalkan segala cara. Itu pokok permasalahannya. Jadi di Hindu, tatanan hidup Hindu sebenarnya sudah ada itu di Trihitakarana itu. Jadi satu hubungan terhadap pertama yang kuasa, yang menciptakan segala alam dan segala isinya, hubungan yang harmonis antara manusia dan hubungan antara manusia dengan alam. Jadi kita harus menjaganya itu. Namun sekarang hubungan itu udah bergeser dasar kepentingan untuk mengejar apa? Jadi harta, kepuasan, harta kama itu kan kepuasan Pak. Nah, jadi ini sudah hilang sudah. Dasarnya itu siyogyanya dilandasi dengan dharma. Dharma itu apa? Ya kebaikan, harus harmonis, kan begitu Pak. Sehingga muncullah ya apakah kita yang keliru atau Tuhan yang marah, kan gitu. Sehingga banyak cobaan jadinya gitu. Apakah ulat bulu, apa bencana, kan begitu Pak. Inilah mari kita jaga dulu ini. Sementara berarti itu kita perlu sebuah evaluasi diri untuk mengetahui itu semua. Betul sekali Pak Samsu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang keseimbangan alam. Di segmen tadi, Pak Bagus dan Ki Atmo sudah sedikit menyinggung tentang bagaimana ada pergeseran, Pak Bagus ya. Bahkan ada rambu-rambu yang kata Pak Bagus tadi, yaitu dharma, arta, karma, dan apa? Moksa. Nah ini rupa-rupanya sudah ada pergeseran.
Ki Atmo juga demikian. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut tentang keseimbangan alam, tentunya Pak Bagus tentang pengertian alam sendiri Pak Bagus ya. Nah, Ki Atmo dulu, monggo, makna tembang yang baru dilantunkan, monggo Pak Terima Atmo. kasih para pemirsa Dharma TV yang kami cintai, selamat malam. Semoga di dalam setitik pencerahan ini selalu ada guna manfaatnya di dalam kehidupan kita bersama. Tadi oleh Bu Waranggono yang sudah dikatakan yaitu Wong itu adalah tanda bahwa di dalam Tuhan menciptakan alam semesta ini sudah ada tanda, ada burung, ada makhluk yang lain, ada manusia. Nah, kemudian burung-burung itu sekarang sudah sama dibunuh. Kemudian predator-predator dibunuh, terjadilah masalah baru karena ulah daripada manusia itu. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling indah, bisa merusak dan bisa membangun. Karena merasa bisa membangun, kadang-kadang segala-galanya diubah menurut kemauannya sendiri. Untuk itu mohon dengan hormat kepada persawan yang kami cintai. Cintailah alam dan lingkungan itu supaya di dalam kehidupan kita di dunia ini selalu penuh kedamaian. Contoh sekarang burung dibunuh, anggrang dihabiskan, terjadilah ular. Yang makan ular tidak ada. Terjadilah masalah baru. Karena ulah manusia itu membuat obat ektisida untuk menghilangkan yaitu hama-hama itu. Terjadilah masalah baru. Untuk itu Tuhan mijil mengatakan sesuatu kekuasaannya, yaitu tanda-tanda bahwa kekuasaanku bukanlah kekuasaanmu. Kamu segera menikmati tidak bisa menguasai. Itulah tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang Maha pada hambanya. Ya, Ki Atmo, terima kasih Pak Bagus. Ada pernyataan juga yang menarik dari Ki Atmo yaitu cinta alam. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu alam itu yang bagaimana. Bahkan ada alam jagat cilik, jagat gede, ya. Makro dan mikro itu. Mikro dan makro. Nah, kalau Pak Bagus, alam sendiri itu bagaimana pengertiannya? Ya, terima kasih Pak Samsu, Pak Atmo, pemirsa Dharma TV yang saya muliakan. Tadi sudah disinggung bahwa pergeseran itu udah banyak sekarang, udah banyak sekali yang tidak dilandasi dengan dharma. Nah, sekarang termasuk juga sudah melupakan apa sih itu alam. Nah, sekarang jangan-jangan kita berbicara alam tapi kita tahu sebenarnya alam itu menurut ajaran kami yaitu adalah Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi yang termasuk alam ada tadi, ada alam makrokosmos itu alam sekitarnya, mikrokosmos ya alam kehidupan kita. Nah, sekarang alam Ibu Pertiwi yaitu tempat kehidupan segala hidup dan untuk mengembangkan kehidupannya. Nah, itu alam. Ya, di sini dari alam inilah kita bisa ada tumbuh-tumbuhan, ada air, ada ya untuk kebutuhan kita hidup. Nah, bagaimana kita menjaganya itu ya dalam hal ini kan untuk keseimbangannya itu. Nah, inilah kita pergeseran kita itu yang kita ini apa? Alam itu sudah, manusia itu sudah bergeser, tidak memanfaatkan alam itu dengan baik, menjaga hubungan yang harmonis. Jadi untuk kepentingannya, kepuasannya itu Pak Anmo ya. Arta jadi, tadi Pak? Iya, untuk kama. Jadi untuk mengejar arta, untuk kama, jadi melupakan segala makna daripada alam ini, fungsi alam ini, menghalalkan segala cara. Yaitu ingin cepat jadi ya itu harus disemprot dengan apa pestisida, memaksakan kehendak alam jadi akhirnya nanti berdampak ya macam-macam, misalnya kebutuhan misalnya apa pohon-pohon itu ditebang untuk kebutuhan kan ya kebutuhan kepentingannya manusia sekelompok manusia sehingga terjadi banjir seperti di burung-burung ditembak jadi predator untuk yang memakan
makanannya itu ulat, ya, jadi tidak ada. Jadi itu Jadi hewan ngangrak dibunuh untuk, dibunuh ya dia. untuk memberi makan burung. Itu jadi Iya. memaknai alam. Mari kita jaga alam ini, karena di alam inilah kita sumber daripada kehidupan yang hidup. Nah, Iya. termasuk itu Iya. kira-kira Dan tentunya bukan berarti manusia tidak tidak diberi kebebasan untuk tidak memanfaatkan alam. Tetapi seperti yang penjelasan katakan tadi, Pak Atmo, Ya, manusia kadang-kadang serakah untuk menebang pohon misalnya. Oh, Bukan berarti manusia dilarang untuk menebang pohon atas kebutuhannya, iya. Pak. Bagus ya. Termasuk juga gini, apa, memaksakan Tidak memaksakan. untuk cepat panen, Iya. harus di Tapi dengan kesadaran untuk menumbuhkan kembali pohon yang iya. sudah ditebang. Jadi kalau berani menebang harus berani menanam. Berani menanam. Nah, itu barangkali kata kuncinya, Iya. Ki Atmo ya. Nah, Ki Atmo, Iya. saya tertarik dengan kehidupan di desa. Penjenengan pernah menjadi kepala desa kalau Iya. nggak salah. Berapa tahun, Ki Atmo? 18 tahun. 18 tahun. Tentunya paham benar tentang kehidupan di desa, Iya. terutama di pertanian. Iya. Kalau dulu, menurut pengalaman Ki Atmo, menangani hama di ladang maupun di sawah itu kadang-kadang dilakukan secara tradisional. Beda sekali ketika modern ini. Nah, menurut penjenengan bagaimana pengalaman seperti itu, Ki Atmo? Jadi sebetulnya yang paling baik itu adalah secara tradisional. Mestinya ngerobyok tikus. Nah. Itu dengan cara tradisional. Ngerobek walang dengan tradisional. Karena ketika ada keseimbangan antara desa lain dan desa satu yang dan yang lain, terjadilah masalah baru. Yang tradisional ini lari ke desa yang lain, yang di sana juga dibunuh secara tidak tradisional. Akhirnya lari ke desa yang tradisional, terjadilah masalah baru. Malah mesti kalah ya, Mesti yang tradisional kalah. dengan obat, karena obat itu baunya sudah nggak enak. Tikus juga lari, walang lari, akhirnya terjadilah hama-hama baru yang secara tradisional itu akan terjadi kehidupan dan kekuatan baru. Karena hama yang dulu disewa dikena obat itu mesti kebal, akhirnya lari ke yang ke tradisional. Untuk itu sangat keseimbangan yang sangat perlu sekali. Kalau digerakkan secara tradisional semua, monggo. Tapi kalau secara akal manusia, secara ektisida, akhirnya juga harus perhitungan. Perhitungan dengan kesadaran, Dengan kesadaran keseimbangan itu tadi. Ya, kalau Pak Bagus, penanganan secara tradisional, mungkin di Bali penjenengan juga banyak mengenal. Apakah itu kecenderungan mitos dan ilmiahnya prosentasenya bagaimana? Apakah itu bisa diilmiahkan atau hanya mitos belaka? Terima kasih Pak Samsu. Ya. Inilah di kemajuan di zaman modern sekarang ini, globalisasi ini, ya umumnya masyarakat kami Hindu ya masih percaya, makanya di Trihite itu menjaga keseimbangan yang kuasa Tuhan, sesama manusia dan alam. Nah ini kita tidak bisa lepas. Jadi mohon kepada yang kuasa, yang menentu. Manusia berusaha, tapi tetap ada ketentuannya itu. Tuhan yang menentukan. Sehingga pada setiap mau tanam dibuat sajen biasanya. Ya, selalu mohon di samping. Itu merupakan satu media untuk media permohonan. untuk ke atas. Ya, keseimbangan ke atas sesama dan ke bawah ke alam itu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Bagus. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang keseimbangan alam. Di segmen tadi sudah disinggung tentang, saya menyinggung tentang ini, antara mitos dan logos. Ya, kadang-kadang kita sering memvonis bahwa apa-apa yang dilakukan di alam, baik di pertanian maupun di kelautan, kadang-kadang kita sering memvonis bahwa itu hanya sebuah mitos. Ada peristiwa-peristiwa alam, sebagai contoh misalnya di sebuah sendang, ketika ada ikannya, banyak anak-anak kecil yang ditakut-takuti, bahkan orang-orang tua sampai sekarang juga takut kalau mengambil ikan di sendang itu akan mendapatkan satu malapetaka. Bisa iya, tetapi mungkin juga karena itu dulu adalah untuk keseimbangan alam, untuk kelestarian lingkungannya. Nah, Pak Atmo, bagaimana penjenengan menyikapi hal-hal semacam itu? Monggo. Begini Mas Samsu, para persawan yang kami cintai. Sebetulnya oleh para leluhur kita yang sudah jeneng pono ing angin sinanding awiyat, itu sudah ada ular-ular. Jadi kalau mau tanam hama itu memang sudah diberi. Contohnya begini. Sekeh lara pan samya bali, sekeh ngomo pan padha miruda. Olah sasih pendulune. Sekadang ngebrojo luput kadi kapuk tibaning wesi. Sekadang wisatawa singa galak tutut. Kayu aeng lemah sangar songelan ndak guane wong lemah miring menyang pakiponing merak. Itu peninggalan para leluhur. Jadi kalau kita mau, tapi kalau sekarang itu kira-kira kalau di sawah itu repen dandang gula, kira-kira berlaku atau tidak? Tapi bagi saya sebagai pemerhati budaya Jawa tetap saya lakukan. Tetap dilakukan. Ya. Untuk itu memang sekarang itu mengajarkan kehidupan budaya kembali kepada bangsa yang telah maju ini sangat sulit sekali. Untuk itu keindahan di Dhamma TV ada setitik pencerahan. Ini mungkin saya repen ini ada yang mendengarkan, mungkin ada gunanya. Ya, kalau dulu memang ketika saya masih kecil Pak Bagus, ini sebuah cerita. Itu kalau ke sawah, ke ladang-ladang gitu, orang-orang mencari rumput itu selalu dengan kidungan, selalu dengan tembang-tembang. Nah, sekarang juga sudah tidak ada. Mungkin kidung-kidungan maknanya juga untuk memotivasi diri sendiri untuk menjaga alam. Itu tadi kalimatnya gitu. Jim setan tanah wani. Ya. Itu enggak ada yang berani. Tapi karena kenyataan. Kenyataan, Pak. Iya, tapi kalau sekarang kan nggak mungkin berjalan itu. Nah, apa sumber kok nembang itu? Sebetulnya dia takut. Sajane takut sebetulnya. Kalau Jim setan itu kalau ada repen dandang gula seperti itu takut. Ya, manusianya sendiri sebenarnya juga takut. Ada keberanian yang enggak takut karena manusia itu sekarang era juga enggak zaman, ya itu diarahkannya mau nyeleneh itu. Takut diarahkan nyeleneh itu loh. Iya. Iya, Kiat mau. Pak Bagus, mungkin ini banyak pengalaman sekali di Bali tentunya. Banyak hal-hal yang seperti itu, upacara-upacara baik. Bahkan saya lihat di pohon-pohon aja ada upacaranya, Pak Bagus ya. Benar-benar. Mungkin ini juga merupakan satu tujuan untuk keseimbangan alam. Nah, monggo Pak Bagus. Terima kasih Pak Samsu, Pak Atmo, ya, pemirsa Dhamma TV yang saya muliakan. Itulah tradisi yang lama, yang termasuk pergeseran sekarang. Sekarang Pak Atmo, orang nyabit itu sudah bawa HP. Lain dengan dulu. Malah bukan tembang sekarang, lagu-lagu MP3 di inilah makanya. Namun kalau kita cari maknanya, kalau kita tetap yang lama juga nanti dibilang ketinggalan. Kalau yang sekarang, tapi ya boleh, tetapi jangan sekali-sekali ditinggalkan. Jangan terlalu meninggalkan.
Seperti kami di Mali itu jangankan gini, setiap 25 hari sebelum galungan itu hari tumpak pengatag namanya. Semua pohon itu disajenin. Disajeni, Nah, ya? itu supaya bisa berbuah. Gitu ya? Itu tradisi itu, tradisi itu. Nah, apalagi mau. Tapi di balik itu sebenarnya tujuannya apa, Pak? Tujuannya untuk menyeimbangkan. Memang keseimbangan. Jangan sampai kita bahwa pohon itu dianggap barang mati, padahal itu hidup. Ada kehidupan. Kehidupan. Itu mungkin yang pengertian alam tadi. Iya, itu jadi yang menghidupi semua makhluk hidup di dunia ini adalah alam, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk juga mari kita jaga itu. Jadi di Bali itu mau manen padi itu sekarang sudah harus disisihkan, ada Dewi Srinya. Nah, kan gitu. Kalau di Jawa itu bentuknya metik. Metik. Nah, itu kadang-kadang di sini apa sekarang masih ada nggak? Udah ada. Masih ada kalau Di di desa. desa. Jadi sekarang main antem ya karena otomatis pakai mesin, pakai begini. Nah, itu mari kita jaga keseimbangan sebenarnya. Keseimbangan antara manusia dengan alam itu sendiri, karena supaya saling membutuhkan, kan gitu ya. Karena kehidupan itu karena dari alam. Ya padi ya dari alam, air dari alam, dan semuanya seperti ikan apalagi dari alam. Semuanya itu mari kita jaga. Itu ya baik secara tradisional maupun kalau pengembangan ilmu ya jangan sampai sekali-sekali melupakan yang tradisi-tradisi itu. Keseimbangan itu. Ya, kalau Pak Bagus pengertian alam secara luas tadi yang penjenengan katakan, ada beberapa upacara pohon misalnya. Nah, tentang makhluk di balik pohon itu, makhluk samar, wong samar. ini bagaimana penyikapan? Apakah itu juga berpengaruh dengan atas keseimbangan alam ini, Pak Bagus? Iya, terima kasih. Selain makhluk manusia sebagai makhluk yang tertinggi, ada makhluk di luar, di bawah kehidupan manusia itu, yang tidak bisa kita lihat. Itu kami yakinin ada. Oleh karenanya makanya perlunya dibuatkan istilahnya bukan mengusir, ya memberikan semacam sesajian itu untuk kamu di wilayahmu di dalam kehidupanmu supaya tidak mengganggu kehidupan kami di sini. Mohon dijaga, kan begitu. Termasuk juga di samping alam ini kan kita ada atmosfer. Atmosfer itu sangat berperan sekali untuk menyaring panas matahari, supaya bisa, kalau tidak disaring oleh atmosfer kita itu nggak tahan dengan panasnya matahari, kan gitu Pak Atma. Nah itu, jadi termasuk alam. Kemajuan sekarang kan sudah banyak kendaraan, polusi banyak, itu. Nah, mari kita jaga di samping alam ini, alam udara ini harus dijaga gitu kan semuanya itu. Karena itu juga termasuk alam yang harus kita seimbangkan. Ya untuk kebutuhan hidup. Untuk kebutuhan hidup. Bernafas dengan udara kan atmosfer. Dan termasuk tumbuh-tumbuhan itu bernafas loh, Pak Anmo. Pak Anmo bukan hanya kebutuhan kita tapi juga kebutuhan alam juga. Alam juga. Ya, seisinya. Ya, kita lanjutkan nanti Pak Bagus, Pak Atmo, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ngambara ing hawang bebasan tanpa
Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang keseimbangan alam. Di segmen-segmen tadi kita sudah banyak berbincang tentang keseimbangan alam, baik sebab maupun penanganannya. Satu kunci yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa adanya sebuah kesadaran tentang kita hidup di alam dan alam pun membutuhkan kehidupan dari kita juga, dari campur tangan kita juga. Barangkali begitu Pak Bagus dan Ki Atmo. Namun di segmen terakhir ini beliau-beliau akan memberikan satu wejangan tentang bagaimana sebenarnya keseimbangan alam tetap terjaga. Monggo Ki Atmo dulu. Terima kasih kepada pirsawan yang kami hormati. Sebetulnya kita di dalam keseimbangan itu yang pertama itulah kepada hablu minanas, hubungan manusia dengan manusia. Manusianya. Contohnya Mas Samsu, ini kalau dia itu punya 1 ekor kambing, saya serampang karena nafsu saya, Mas Samsu mesti sakit hatinya. Kok rawongnya diserampang mesisan. Gitu. Tapi kalau kita hubungan baik dengan Mas Samsu, kambing sampan itu apa ndak ada kandangnya, kok selalu keluar. Akhirnya ini Mas Samsu saya bantu supaya kambing sampan ndak keluar, saya belikan tampar, dicencang oleh Mas Samsu. Jadi saling menghormati. Kehidupan itu juga begitu. Lingkungan kita juga harus saling kita hormat menghormati. Selama kita tidak mau menghormati orang lain, jangan diharapkan kita akan dihormati orang lain. Inilah pengertian yang betul-betul di dalam ajaran Jawa itu diajarkan mulat sariro hangrosowani. Sekian, terima kasih. Artinya kalau kita ingin diajeni ya ajenono. Ajeno kancane. Ya. Wong no wong. Iya. Pak Bagus, monggo silakan apa yang perlu disampaikan segmen terakhir ini. Terima kasih Pak Samsu, Pak Ki Atmo, itu bagus sekali itu ajaran Jawa kunonya. Kan hampir sama dengan Hindu ya. Pemirsa Dhamma TV yang saya muliakan, di ajaran kami bahwa menjaga keseimbangan itu merupakan suatu ajaran yang sudah melekat sebenarnya, harus dilaksanakan. Tergantung kitanya sekarang melaksanakan atau tidak, kan begitu. Nah, yang bahkan bukan keseimbangan alam saja yang kami sebut Trihita Karana. Tri itu adalah 3, ya. Trihita itu adalah kesenangan, kebahagiaan dan yang baik. Nah, dan karana itu penyebabnya, sebab dari sebabnya itu. Itu yang satu sudah harus menjaga keseimbangan kepada Yang Maha Kuasa, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, kan gitu. Harus seimbang itu. Jangan ke atas tok nanti sesama manusia seperti yang tadi disebutkan Pak Ki Atmo. Jadi sesama manusia itu jangan saling biskota, jangan saling mendahului misalnya, jangan saling jegal karena sesuatu. Dan yang topik sekarang itu keseimbangan terhadap alam dengan segala isinya. Kita harus jaga itu karena alam itu sumber daripada segala sumber kehidupan seperti yang kita tadi sebutkan. Kalau itu kita jalankan semua dengan seimbang, salah satu misalnya dijalankan tidak bisa Pak Samsu, keseimbangan alam tok tidak bisa, keseimbangan sesama manusia melupakan alam dan Tuhan tidak bisa. Makanya harus seimbang, selaras itu. Nah, tiga-tiganya itu kuncinya dari kami. Nah, oleh karenanya mari kita jaga itu semua, keseimbangan itu dengan kesadaran diri kita. Tadi ada kata yang menarik sebelum kita berbincang di malam ini. Apa Pak Bagus yang membahagiakan orang? Kita bahagia atau membahagiakan orang? Nah, tidak ada orang yang paling miskin tadi. Tidak ada yang orang paling miskin semiskin tidak punya sahabat.
Oh, tidak punya sahabat. Itu. Berarti sahabat ini kan bisa juga Iya. sahabat Iya, antar manusia. sahabat manusia, sahabat alam, apalagi kepada yang kuasa. Seperti lagunya Bururi, engkau dekat, aku pun dekat. Engkau jauh, aku pun jauh. Kan itu. Makanya itu sahabat, sahabat kita itu, ya kan itu. Oleh karenanya, mari kita pupuk persahabatan itu baik kepada yang kuasa, terhadap sesama, terhadap alam. Karena kalau memperlakukan seperti sahabat ya kita saling menunjang nanti, saling isi mengisi, memberikan kehidupan, kita juga memelihara. Jangan mau hasilnya aja, kan begitu Pak. Kepada Tuhan jangan mau enak-enak saja, tidak mau menggantungkan nasib aja. Gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya mungkin ya mohon dimaafkan ya. Iya, sama-sama Pak Bagus. Ya, Pak Bagus dan Ki Atmo, terima kasih kehadirannya di titik pencerahan malam ini. Karena memang waktu juga tidak mencukupi, kita akhiri sekian dulu. Pak Bagus dan Ki Atmo. Ya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita malam ini tentang keseimbangan alam. Kuncinya adalah kesadaran kita bagaimana berhubungan dengan alam. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum saya menutup acara ini, ada baiknya kalau kita menyimak bersama kalimat bijak untuk kita ambil hikmahnya. Kemenangan menimbulkan kebencian, dan yang kalah hidup dalam penderitaan. Setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan, orang yang penuh damai akan hidup bahagia. Sampai jumpa. Iman basuki